Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-16, Aroma Parfum. Selamat mendengarkan. Dan ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pelangi masih duduk bersimpu di atas sajadah yang membentang. Sejak Awan meninggalkan rumah, ia beristighosah memohon keselamatan dan perlindungan untuk suaminya. Dan seolah semesta menjawab doa-doanya, Awan pun tersadar saat itu juga. Tangan Priska yang melingkar posesif ke tubuh Awan terhempas dengan kasar. Matanya nyalang menatap pria itu. Awan baru saja memberikan reaksi penolakan yang menciptakan goresan luka di hatinya. Tanpa memperdulikan godaan wanita cantik itu, Awan bangkit dan mengusap wajahnya. Hawa panas seketika merambat, bagai tubuhnya tengah dilahap api. Dan dalam hitungan detik, seluruh kesadarannya yang sempat menghilang mulai kembali. Awan? Stop it, Pris. Kamu sudah gila. Tanpa menoleh, Awan melangkah meninggalkan wanita itu. Membanting pintu kamar dengan keras hingga penghuni di dalamnya terlonjak. Awan mengatur nafasnya yang memburu setelah menekan tombol open pada panel pintu lift. Menatap marah saat kabin itu tak kunjung terbuka. Seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih akibat khawatir tersusul oleh Priska. Awan pun memilih turun dari lantai 9 dengan menggunakan tangga darurat. Sepanjang menjejaki tangga, ribuan hujatan ia lontarkan kepada dirinya sendiri. Ketika telah duduk di mobil, Awan menyandarkan punggungnya untuk mengatur nafas. Meraih selembar tisu dan mengusap keringat yang membasahi wajah, leher dan tangan. Hampir saja. Setelah mampu menetralkan perasaannya, barulah Awan melajukan mobil. Jika tadi tidak teringat Pelangi, ia mungkin sudah melakukan sebuah dosa besar yang akan disesalinya seumur hidup. Mata Pelangi terpejam dengan helaan nafas panjang. Bibirnya melukis senyum saat mendengar suara mesin mobil terhenti, menandai kepulangan suaminya. Alhamdulillah. Dengan mengucap ribuan kalimat syukur di hati, ia segera bangkit dan keluar kamar. Berlari kecil menuruni tangga menuju pintu. Tubuh Awan membeku saat tatapannya tertuju pada sosok yang menyambut kepulangannya. Pelangi masih terbalut mukena berwarna putih. Wajah teduh yang tampak bersih dan bercahaya itu berhasil menggetarkan hatinya. Ia memandangi istrinya dari bawah ke atas tanpa kedipan mata. Kamu belum tidur? Aku menunggumu. Melihat deretan bulu mata Pelangi yang masih basah, Awan yakin bahwa istrinya itu habis menangis, dan setiap air mata yang dijatuhkan Pelangi mengingatkan Awan akan kesalahannya. Tadi aku pergi dengan sangat terburu-buru. Maaf kalau sikapku menyinggung perasaanmu. Tidak apa-apa, yang penting Mas Awan pulang dalam keadaan selamat. Satu lagi yang membuat Awan terpana. Ia dapat merasakan ketulusan dalam tatapan Pelangi, bibir yang tersenyum meskipun mata berkaca-kaca. Apa boleh aku tahu, tadi Mas habis dari mana? Lembutnya ucapan Pelangi seperti tusukan belati tajam ke hati Awan. Cuma antar teman pulang ke rumahnya, dia mabuk. Seorang wanita. Awan terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Berkata jujur sama saja dengan kembali menyakiti hati Pelangi, hingga akhirnya memilih menjawab. Bukan kok. Oh, aku sudah pulang, jadi sekarang kamu istirahat ya. Pelangi mengangguk diiringi senyum. Keduanya bergegas menuju kamar masing-masing. Awan masih terdiam menatap pintu kamar sebelah yang baru saja tertutup. Pasti ujian berat bagi kamu, memiliki suami seperti aku. Aku berangkat, banyak pekerjaan di kantor. Pagi ini Pelangi disambut dengan sebuah pesan tertulis pada kertas putih di atas meja yang ditinggalkan Awan. Baginya bukan sesuatu yang aneh lagi. Jika biasanya Awan pergi tanpa permisi,
Setidaknya sekarang pria itu sudah menunjukkan perkembangan dengan meninggalkan sebuah pesan. Setelah sarapan, Pelangi menuju kamar suaminya, membersihkan dan mengeluarkan beberapa pakaian kotor dari keranjang. Sesuatu mengalihkan perhatian Pelangi. Noda merah yang diyakininya adalah bekas lipstik menempel di kaos berwarna putih yang semalam digunakan suaminya untuk keluar. Dan bukan hanya itu, aroma parfum wanita masih melekat di sana. Astagfirullah. Sedikit catatan. Istighosa adalah meminta pertolongan kepada Allah agar dihilangkan kesukaran. Boleh dikerjakan bersama, boleh juga sendiri-sendiri. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.